Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan cara melakukan analisis data percobaan split plot dalam rancangan acak kelompok. Baik, di layar kita sudah melihat ini adalah data percobaan, ya, percobaan split plot atau rancangan petak terbagi dalam rancangan acak kelompok. Ini adalah kelompoknya, ada 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian ada 2 faktor, ya. Yang pertama adalah waktu penyiraman. Ini merupakan petak induk atau main plot, terdiri atas 3 taraf. Kemudian dosis ini adalah petak anak atau subplot, ya, terdiri atas 3 taraf juga. Jadi kita punya kelompok, waktu, ini adalah petak induk, dan dosis NPK sebagai petak anak atau subplot. Berikutnya ini merupakan data pengamatan, ya. Data pengamatan ada 1, 2, 3, 4, 5, ya, ada 5 variabel atau 5 peubah yang telah diamati. Tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun, luas daun, dan indeks kehijauan daun. Ada 2 waktu pengamatan, ya. Ini pengamatan pertama dan ini adalah pengamatan yang kedua. Jadi baru ada 2 kali pengamatan. Nah, baik, jadi pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan cara melakukan analisis data menggunakan R Studio Cloud. Kita bisa buka, ya. Jadi nanti kita akan mengimport data dari Excel ini mulai dari sel A37 sampai dengan yang terakhir adalah di sel M64. Oke, kita buka R Studio Cloud. Ini tampilannya. Jadi R Studio Cloud ini merupakan software R, ya, platform R Studio yang bisa diakses secara daring atau online. Jadi butuh koneksi internet dan kita tidak perlu menginstal aplikasi ini ke komputer. Oke, saya sudah login dan saya sudah masuk ke salah satu workspace saya. Nah, di sini ini judulnya. Saya beri nama judul koreksi oleh data mahasiswa. Langkah pertama kita akan mengimport dataset yang tadi, ya, di file Excel. Kita klik import dataset. Kemudian karena data kita ada di Excel, maka kita pilih from Excel. Ya, kemudian klik browse. Nah, di sini ada tampilannya. Nah, saya akan mengimport data pengamatan ini, lembar pengamatan drip irigasi slow release. Ya, dipilih kemudian open. Ya. Oh ya, jika sebelumnya kita belum mengunggah, ya, file ini, maka tidak akan muncul di file browse tadi. Jadi sebelumnya kita harus, ya, mengunggah dulu, ya, mengunggah dulu file yang akan kita kita olah dengan cara mengklik files ini, ya, files. Nanti kita coba ulang lagi, ya. Oke, kita sudah masuk ke sini. Kemudian kita pilih lembarnya, sheet-nya kita pilih yang tadi ini, sheet 3 dalam kurung 2. Kemudian kita ketikkan ring datanya, selnya, ya, A apa tadi 30
7 sepertinya. Kita cek lagi. Ya, A37. A37 sampai M64. Ya, ini previewnya, kemudian klik import. Nah, ini datasetnya sudah berhasil diimport ke RStudio Cloud ini ya. Kemudian tadi ya, kalau seandainya kita belum mengunggah data file yang akan kita olah, maka kita perlu klik files, kemudian kita upload. Upload dulu tadi. Nah, kebetulan saya sudah mengupload. Nah, kalau belum, kita bisa browse nih, ya. Kita pilih filenya yang mana sesuai dengan data yang ingin kita olah. Nah, kemudian klik open. Jadi caranya seperti itu ya. Oke, kita sudah berhasil menampilkan dataset yang akan kita olah. Ini bisa kita perlebar juga ini ukurannya. Ya, seperti ini ya. Jadi saya perkecil saja supaya konsolnya ini lebih lebar. Baik, langkah berikutnya kita, ya ini kan nama filenya ini panjang ya, lembar pengamatan drip irigasi slow release 2021. Saya ingin menyingkat nama file ini, ya, nama dataset ini dengan drip ya, dengan nama baru drip. Kemudian nama datasetnya lembar, ya ini kita klik, kemudian kita enter. Nah, sekarang dataset lembar pengamatan drip irigasi slow release 2021 ini sudah ya berganti nama dengan drip. Oke, berikutnya kita bisa melihat struktur dari data, struktur dari drip, str dalam kurung drip, kemudian enter. Ya, ini adalah tampilan struktur data yang sudah kita masukkan, yang sudah kita import. Mulai dari waktu, ini adalah faktor petak induk, ini petak anak ya, kemudian ini dari kelompok. Berikutnya ini mulai dari titik 0 sampai seterusnya itu merupakan variabel pengamatan. Nah, di sini waktu dan dosis ini masih berupa karakter CHR ya. Kita perlu ubah waktu dan dosis ini menjadi faktor. Ya, kita akan ubah menjadi faktor terlebih dahulu sebelum kita mulai mengolah data. Jadi kita ketikkan nama datasetnya tadi drip ya, drip, kemudian simbol dolar, kemudian nama faktor tadi ya, petak induknya adalah waktu ya, kemudian simbol lebih kecil strip ya, S hektar, kemudian dalam kurung nama dataset drip, simbol dolar, kemudian waktu ya. Ya, ini petak utamanya, petak induk. Oke, kemudian berikutnya kita ubah juga dosis ya, kita ganti saja dosis. Kemudian yang kedua juga dosis ya, dosis ya, kita ubah dulu menjadi faktor. Selesai, kemudian kita bisa ulangi lagi menampilkan struktur data dari yang kita sudah ubah tadi. Kita bisa gerakan kursor ke atas tadi 2 kali, 3 kali. Nah, ini ya sama, perintahnya sama, kemudian kita klik enter ya, seperti yang kita lihat di layar. Waktu dan dosis tadinya kan CHR ya, kemudian di sini sudah kita ubah menjadi faktor ya, itu. Kemudian berikutnya, sebelum kita mulai melakukan ANOVA, kita bisa
mengetikkan perintah touch ya, touch ya, kemudian dalam kurung nama dataset grep. Oke, enter ya, sudah ya, sudah selesai. Kemudian di sini kita perlu mengaktifkan packages atau paket Agricola ya, untuk prosedur statistika bagi penelitian pertanian. Kita klik di sini ya, ini sudah aktif ya. Nah, jika di RStudio Anda belum aktif, maka Anda perlu ya, menginstal dulu ya, paket ini di sini, install ya, apa yang mau dicari, misalkan Agricola ini, kemudian klik install. Ini karena sudah diinstal di laptop saya, maka saya cancel. Oke. Selanjutnya kita akan coba melakukan langsung ya ANOVA atau sidik ragam atau analisis ragam. Kita bisa ketikkan model ya, model atau ANOVA boleh terserah. Kemudian split plot lah, split plot itu sp.plot. Ini perintahnya sudah ada pilihannya di sini, Agricola ya. Kemudian perintah adalah di sini bloknya pplot, splot dan y ya. Kita ketikkan saja ya blok. Bloknya sama dengan di sini ya. Bloknya adalah kelompok. Ini harus disesuaikan dengan dataset kita. Kelompok. Nah ini ya, muncul, kemudian koma. Berikutnya pplot. Pplotnya sama dengan pplot ini adalah petak induk atau main plot ya, yaitu waktu ini ya, waktu. Jadi kita ketikkan waktu sesuai dengan nama faktornya, waktu, kemudian koma splot. Splotnya adalah dosis ya, sebagai petak anak. Petak anaknya adalah dosis ya. Kemudian koma y atau huruf y sama dengan nama variabel yang akan kita analisis. Di sini ada banyak ya, ada sekitar 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5 kali 2 ada 10 variabel, mulai dari titik 0, limit 0, jd 0, ld 0, ikd 0 sampai dengan ikd 1. Nah, di sini saya hanya akan coba menganalisis mulai dari TT ya, TT1. Jadi dia sama dengan TT1, tinggi tanaman 1 bulan setelah perlakuan. Itu maksudnya ya. Ini nanti disesuaikan dengan nama variabel yang ada di data Anda di sini. Kemudian kita enter. Nah, otomatis langsung keluar hasilnya ya. Jadi cukup dengan satu perintah langsung berhasil melakukan analisis ragam split plot ya, sangat mudah. Ini ya, split plot tinggi tanaman 1 atau TT1 dengan petak induk waktu P1, P2, P3, kemudian petak anak ada 3 tarak, M1, M2, M3, kemudian ada kelompoknya 3 dengan jumlah observasi total 27. Nah, ini adalah tabel ANOVA-nya. Ini kelompok ya, sumber keragaman kelompok, kemudian sumber keragaman waktu merupakan sumber keragaman petak induk. Kemudian ini adalah galat ya, galat dari petak induk. Ini dosis adalah petak anak. Kemudian waktu, interaksi antara waktu dan dosis, pengaruh sumber keragaman dari pengaruh interaksi, dan terakhir adalah galat untuk petak anak PB. Ini dilengkapi juga dengan CV ya, ada CV A, CV B, kemudian ada nilai rata-rata. Ini CV ini koefisien keragaman atau KK ya. Koefisien keragamnya masih di bawah ambang maksimum ya.
Oke, kemudian berikutnya, karena hasil ANOVA tidak menunjukkan bahwa perlakuan yang diterapkan itu berpengaruh, maka kita tidak lanjutkan ke uji lanjut ya. Kita cukupkan sampai di sini, kemudian kita bisa melanjutkan ya sidik ragam atau ANOVA ke variabel berikutnya. Kita bisa tekan kursor ke atas. Ini modelnya masih tetap sama, kita hanya perlu mengganti y-nya ya. Dari tt1 menjadi ini ya, db1 ya, seperti ini. Dan kita enter ya. Ini hasil ANOVA untuk variabel pengamatan diameter batang db1 ya. Diameter batang pengamatan 1 bulan setelah perlakuan. Ternyata masih sama ya hasilnya, belum ada perlakuan yang memberikan pengaruh nyata pada taraf alfa 5%, baik petak induk maupun petak anak tidak berpengaruh nyata. Kemudian kita lanjutkan ke variabel ketiga, JD ya, JD1 jumlah daun pengamatan 1 bulan setelah perlakuan. Yang lain sama ya, hanya diganti nama variabel saja ya, faktor variabel pengamatannya. Enter ya. Ini sudah ada yang berpengaruh nyata ya. Jadi dosis ini adalah petak anak ya. Ternyata petak anak atau dosis ini berpengaruh sangat nyata ya, bintang 2 pada variabel pengamatan jumlah daun 1 bulan setelah pengamatan. Kemudian terjadi interaksi juga ya, terdapat pengaruh interaksi antara waktu penyiraman dan dosis NPK ini. Nah, kalau seperti ini berarti kita bisa lanjutkan dengan uji lanjut ya. Dan di uji lanjut yang mana? Yang kita akan uji lanjut adalah pengaruh interaksi antara waktu dan dosis. Sehingga ini yang akan kita analisis ya. Ini akan kita uji lanjut. Ya, sedangkan pengaruh dosis kita tidak uji lanjut ya, karena penelitian faktor itu kita lebih mengutamakan pengaruh interaksi, itu yang kita cari. Oke. Sebelum kita bisa melanjutkan ke uji lanjut, kebetulan di demonstrasi ini saya akan menunjukkan cara melakukan uji lanjut benda nyata jujur ya, atau BNJ. Nah, kita perlu menampilkan dulu ya errornya ya, error dari derajat bebas. Yang pertama, error dari derajat bebas A ya, ini ya. Kemudian model, dari model tadi ya, ini model ini dari istilah untuk yang ANOVA tadi ya. Kemudian GL.A ini. Oke, saya kemudian kita ulang lagi edit ini edf underscore A, kita enter ya, 4 ya. Jadi galat ke petak induknya ini 4. Kemudian kita lanjutkan untuk galat derajat bebas yang B, petak anak. Kita ke atas ya, kita ganti A ini dengan B ya. Kemudian model $GL titik B juga. Dan kita tampilkan galat derajat bebas yang B, enter, hasilnya 12 ya, pas, sesuai. Oke, selesai. Kemudian berikutnya kita akan menampilkan derajat galat ya, galat dari jumlah kuadrat ya, mean square ya, mean square jumlah kuadrat, IMS yang A. Kemudian model
simbol dolar, kemudian ini. Oke, kemudian kita tampilkan galat dari min square-nya, ms_a ya, 0,180 ini ya, 0,18056. Ini sudah sesuai. Dengan cara yang sama kita tampilkan juga galat dari min square untuk yang B. Kita ganti saja dan enter. Kita tampilkan lagi ms_b ya, hasilnya 0,1435185. Nah ini ya, min square ini ya, 0,14352. Ini kemudian berikutnya kita bisa lanjutkan ke uji lanjut. Nah, uji lanjut yang akan kita tampilkan adalah uji lanjut beda nyata jujur. Beda nyata jujur itu dalam bahasa Inggris significant difference ya. Kita ketik png kemudian pn ya, boleh seperti itu, pn kemudian lebih kecil strip. Nah, untuk beda nyata jujur hsd test. Nah, ini ada di package Agricola. Kemudian berikutnya ini petunjuknya, buka kurung, huruf Y atau Y, kemudian treatmentnya df error, ms error, alpha, group, main, kemudian sampai konsol ya. Jadi kita mulai dari Y nya atau Y nya, Y sama dengan kita tadi sampai di mana. Yang akan kita uji lanjut adalah ini ya, variabel pengamatan JD1. Nah, jadi Y nya sama dengan JD1 ya, kemudian koma, treatmentnya ya, faktornya adalah mana yang mau kita uji lanjut. Yang nyatakan ini ya, yang akan kita uji lanjut kan waktu dan dosis ya, pengaruh interaksi. Berarti kita ketikkan waktu titik 2, dosis ya, sama dengan yang hasil ANOVA tadi. Kemudian df errornya ya, galat dari derajat bebas, df error sama dengan df underscore b, jadi galat dari B tadi ya, B ini, kemudian koma lagi, ms error, errornya sama dengan ems underscore yang B ya, ambil lagi yang B, jadi ini, koma, alpha ya, alfanya 5% atau 0,05 ya, jangan pakai koma, pakai titik. Kemudian grupnya, grup sama dengan true ya, kita isi true. Kemudian konsolnya ya, konsol sama dengan true juga ya. Oke, seperti ini. Setelah itu kita enter ya, langsung muncul ya hasil uji lanjut beda nyata jujur dengan satu perintah ya, satu komen, kemudian langsung muncul. Jadi ini hasil uji lanjut BNG nya. Di sini sudah diurutkan ya, sudah diurutkan mulai dari yang nilai yang paling tinggi, tertinggi sampai yang terendah. Jadi sudah diurutkan dari yang tertinggi sampai terendah, sehingga nanti ketika kita ingin menyajikan tabel di laporan atau tugas akhir atau di naskah
ilmiah jurnal ya, kita perlu urutkan kembali ya, mulai dari kombinasi yang awal ya, sampai terakhir. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Selesai untuk uji lanjut faktor interaksi ya dari main plot dan subplot, seperti itu. Kemudian mungkin kita bisa lanjutkan lagi melakukan ANOVA untuk variabel selanjutnya, luas daunnya LD1. Kita gerakan kursor lagi ke atas, kita cari, nah yang mana ini ya, nah ini kita ganti Y nya ini menjadi LD1 seperti itu, yang enter ya. Ternyata luas daun ya, variabel luas daun ini tidak dipengaruhi baik petak induk maupun petak anak. Jadi kita tidak lanjutkan ke uji lanjut PNJ ya. Kita beralih ke variabel yang terakhir ya, indeks kehijauan daun ya, KD1. Kita ganti KD1 seperti ini, enter ya. Nah, untuk variabel indeks kehijauan daun pengamatan 1 bulan setelah pelakuan, ternyata hasil ANOVA ini menunjukkan bahwa dosis atau petak anak ini ya memberikan pengaruh yang signifikan pada indeks kehijauan daun. Nah, kan dosisnya itu ada 3 taraf ya, ada N1, N2, N3. Nah, kita belum tahu dari ketiga taraf tersebut mana yang memberikan pengaruh terbaik pada indeks kehijauan daun 1 bulan setelah pelakuan. Nah, sehingga kita nanti bisa ketahui dengan melakukan uji lanjut ya, yang ditetapkan adalah uji lanjut beda nyata jujur. Nah, bisa juga Anda melakukan uji lanjut yang lain, misalkan uji Duncan ya. Nah, dalam kasus ini saya menetapkan bahwa uji lanjutnya adalah beda nyata jujur ya. Sebetulnya kita juga bisa ulang lagi ya yang tadi, langkah yang pertama tadi menampilkan derajat bebas galap dari petak induk di mana ya, nah, ini ya, ini DFA. Nah, ini ya, ini kita enter, kemudian kita tampilkan DFA. Hasilnya harusnya sama ya, di sini sama ya, 4 ya, derajat bebas 4. Kemudian sekarang yang D ya, DFD, F underscore D, kemudian ini ganti B juga, enter, DF underscore D, enter lagi, 12 ya, sama. Kemudian kita lanjutkan menampilkan DMS, kita scroll ke atas, ini ya, enter, DMS underscore A, enter lagi, sama tidak, error main square ya. Nah, ini 40,51, betul, sudah betul. Kemudian kita ke NSB, ini juga nanti kita tampilkan EMS underscore D, ini enter, 10,8796. Nah, ini ya, 10,81, sama ya. Oke, sudah sama, tidak ada masalah. Berikutnya kita lanjutkan ke ya, menganalisis, melakukan uji lanjut BNJ. Kita bisa ambil yang di awal tadi, yang interaksi ya. Nah, ini BNJPN. Nah, kita perlu, sebelum kita mengeksekusi perintah ini, kita perlu sesuaikan dulu dengan hasil ANOVA. Nah, hasil ANOVA ini
menunjukkan bahwa yang berpengaruh nyata adalah retak anak ya, dosis. Nah, jadi simbolnya adalah N ya. P itu untuk waktu penyiraman, N itu untuk dosis. Nah, jadi kita mencari hasil uji lanjut BNJ untuk subplot ya, atau retak anak, BNJN ya, di sini N, simbolnya N. Kemudian ini setelahnya ini sama ya, hsd.test ya, untuk perintah untuk melakukan uji lanjut BNJ atau honest significance difference. Kemudian Y-nya, ini variabel pengamatannya adalah IKD ya, IKD1. Kita harus ubah dulu menjadi IKD1. Treatmentnya, perlakuannya, ini tadi kan ini interaksi ya, sekarang hanya retak anak atau subplot, yaitu dosis. Jadi dosis ya, treatmentnya dosis. DF errornya masih sama, MS errornya juga masih sama, alfanya 0,05, grupnya true, konsolnya juga true. Ya, sudah. Oke, kita tekan enter. Ya, nah ini hasil uji gejala nyata jujurnya, uji lanjut BNJ pada taraf alfa 0,05, derajat bebas Galat 12. Ini adalah nilai kritis ya, nilai kritis BNJ 3,7 sekian. Kemudian ini adalah hasil uji lanjut BNJ-nya. Sudah diurutkan dari yang tertinggi ke terendah. Ternyata dari hasil uji lanjut BNJ menunjukkan bahwa taraf dosis 3 atau N3 itu yang menghasilkan indeks kejian daun tertinggi dengan simbol signifikansi A, kemudian disusul dengan dosis yang kedua ini B ya, simbol signifikansinya, kemudian N1C yang terendah. Jadi sudah kita berurutan hasilnya. Ya, bagaimana jika ternyata hasil hasil ANOVA menunjukkan bahwa yang berpengaruh nyata adalah retak induk atau main plot, yaitu faktor waktu ya, waktu penyiraman. Nah, kita nanti ketika melakukan uji lanjut, maka di sini ya, di BNJN ini kita perlu sesuaikan, kita ganti menjadi BNJP ya, beda nyata jujur untuk waktu penyiraman P. Kemudian treatmentnya kita ubah menjadi waktu ya, nah, seperti itu ya, sangat mudah seperti itu caranya. Mudah-mudahan tutorial dan demonstrasi ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan bisa diberikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.